Halo guys, selamat datang di channel ini. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan yang ada di video sebelumnya ya, mengenai pemrograman Scratch. Jadi insya Allah saya akan membuat video yang akan menemani kalian dalam memahami Scratch ini ya, tahap demi tahap. Jadi pastikan kalian tidak ketinggalan video terbaru saya dengan menekan tombol subscribe dan jangan lupa loncengnya juga ya. Oke, di video ini saya akan menjelaskan mengenai konsep condition ya, yaitu if atau jika ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya jika, kalau bahasa Inggrisnya if ya. Seperti halnya konsep perulangan yang ada di video sebelumnya ya, konsep condition ini juga selalu ada ya dalam pemrograman bahasa apapun. Jadi pastikan kalian paham mengenai konsep condition ini agar jika mempelajari bahasa pemrograman lainnya kalian bisa lebih lancar gitu ya. Oke, condition di Scratch ini ada dua jenis ya. Semuanya ada di kategori kontrol, yaitu jika ini ya, dan jika tidak ya. Apa sih ini? Untuk apa ini ya condition ini? Jadi konsep ini digunakan ya ketika ada perintah yang harus dijalankan hanya pada kondisi tertentu, begitu. Nah, langsung saja kita akan bahas yang pertama ya. Kita pakai yang jika dulu ya. Kita terus. Jadi kita kasih looping selamanya ya. Kayak looping selamanya, kita buat dia bergerak sedikit aja, kecil-kecil, langkahnya nggak usah lebar-lebar, 3 misalnya. Nah seperti ini ya, dia akan, oh ya kita pakai bendera hijau aja ya, karena tampilannya kan sebenarnya tampilan game itu nggak ada kodenya. Tampilan game itu seperti ini, hanya bendera hijau sama stop. Jadi kita pakai, ketika bendera hijau diklik maka dia harus ngapain gitu ya. Jadi ketika bendera hijau ini diklik maka dia harus ya ini mulai ini selamanya bergerak 3 langkah. Oke, nah ketika sprite kucing ini bergerak, itu ada kondisi tertentu yang dia harus melakukan sesuatu, misalnya mengeong misalnya ya, mengeluarkan suara ngeong gitu. Nah, memainkan suara ngeong seperti itu. Nah, kita kasih jika ini. Jadi ketika dia itu sedang menjalankan gerak 3 langkah, ya dijalankan gitu ya. Namun ketika dia itu menemukan sesuatu atau ada kondisi tertentu, maka dia harus bersuara meong kayak gitu. Misalnya suara meong. Oke, kondisinya apa? Misalnya menyentuh pointer mouse gitu ya, misalnya menyentuh pointer mouse. Oke. Ketika dia menyentuh pointer mouse, maka dia harus bersuara meong ya, bersuara meong sampai selesai. Oke. Jadi kalau nggak menyentuh pointer mouse ya dia lanjut aja gitu, gerak gitu, nggak akan memainkan suara meong. Tapi ketika dia menyentuh pointer mouse maka dia akan bersuara meong sampai suara meongnya itu selesai. Oke, kita jalankan ya. Nah, pointer mouse-nya saya taruh sini. Nah, seperti itu. Saya ulangi ya. Ketika dia berjalan ya, menyentuh pointer mouse, dia akan meong gitu.
saya ini karena saya pegang pakai pointer mouse. Oke, bisa dipahami ya, insya Allah ya. Ini kalau misalnya kita kasih waktu tunggu, dia jalannya tak ya. Kalau pointer mouse-nya saya sentuhkan ke dia, dia akan bersuara meong. Jadi ada perintah memainkan suara meong sampai selesai ketika ada kondisi tertentu. Hanya jika kondisi tertentu itu terpenuhi atau ditemukan, yaitu menyentuh pointer mouse. Jika itu tidak terjadi, jika menyentuh pointer mouse itu tidak terjadi kondisi itu, dia tidak akan memainkan suara meong seperti itu. Oke, bisa dipahami ya, insya Allah ya. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan ke kolom komentar di video ini. Nanti insya Allah akan saya jawab. Kalau memungkinkan saya jawab di kolom komentar. Kalau tidak ya mungkin saya buatkan sebuah video khusus untuk menjawab pertanyaan itu. Baik, cukup di sini dulu penjelasan di video kali ini. Kita pelan-pelan saja untuk perintah yang selanjutnya. Jika tidak, yang ini akan saya bahas di video saya selanjutnya. Insya Allah kita akan bahas tahap demi tahap ya. Jangan lupa dukung kami dengan menekan tombol like ya, dan silakan share video kami kepada yang membutuhkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum.